Engkau Tuhan dan jalanku. Payah arungga, payah arungga, kendali magami. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan senantiasa memberkati. Saudara-saudara, kita akan mengikuti pelaksanaan sakramen baptis dewasa, sidi mengaku dosa dan nikah pada Minggu pagi hari ini. Kita mengikuti pembacaan formulir baptisan kudus orang dewasa. Berdasarkan rahmat Tuhan, kita dipanggil untuk melaksanakan baptisan kudus orang dewasa pada jam ibadah hari ini. Sebelum baptisan dilaksanakan, marilah mendengarkan penjelasan tentang baptisan agar kita mengindahkan pemberian Tuhan itu. Hendaklah kita ingat bahwa baptisan bukan adat orang Kristen, tetapi kita Kristus sendiri. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mengamanatkan kepada rasulnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Berdasarkan kita itulah Injil diberitakan di mana-mana, dan orang yang percaya akan dibaptis menjadi tanda baginya bahwa ia telah terhisap dalam jemaat Kristus. Baptisan itu sendiri mempunyai arti sebagai berikut. Air diambil disiram pada kepala yang dibaptiskan, artinya mereka harus disucikan karena tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan. Jika ia tidak disucikan, maka tak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebagaimana tubuh dibersihkan dengan air supaya bersih, demikian pula mereka yang berdosa harus disucikan dan dilahirkan kembali melalui darah Kristus dan Roh-Nya. Namun harus diingat bahwa air itu sendiri tidak mempunyai kuasa sakti yang menyelamatkan. Baptisan itu adalah tanda persekutuan dengan Allah. Kita harus ingat bahwa dosa telah menceraikan kita dari Allah. Dalam baptisan diucapkan nama Allah, Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Berarti orang yang dibaptiskan dihubungkan pula dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Perhubungan itu adalah demikian. Allah Bapa berjanji, "Akulah Bapamu dan engkaulah anakmu." Allah Anak berjanji, "Selamat yang sudah kukerjakan melalui kematian dan kebangkitanku adalah untukmu juga."
Allah Roh berjanji, aku mendiami hatimu supaya dengan demikian dosa makin dibuang dan engkau hidup dalam hidup baru. Dalam baptisan kudus terdapat teguran yang berbunyi, sekarang engkau sudah disucikan, jangan cemarkan pula dirimu dengan dosa. Sekarang engkau sudah dihubungkan dengan Allah, janganlah engkau putuskan hubungan itu. Dengan demikian menjadi jelaslah bagi kita bahwa baptisan mengandung teguran supaya kita hidup suci dan menjauhkan diri dari dosa. Saudara-saudara, supaya baptisan ini berlaku bagi hormat nama Allah, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang menghukum segala orang yang tidak percaya dan yang menyelamatkan orang yang percaya, kami memuji nama-Mu karena Engkau sudah membuka jalan selamat bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi dalam hati kami iman akan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa bagi saudara yang akan dibaptiskan, tolonglah mereka agar dapat menanggung kesukaran dunia dengan senang hati, dan pada hari kematian ia dapat menghadap kursi pengadilan Kristus tanpa takut. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Allah kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis, bersama dengan persekutuan gereja pada segala zaman dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Saya mengajak kita berdiri. Marilah kita ikrarkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang akan menerima baptisan saat ini, supaya nyata kepada jemaat yang hadir di sini bahwa percaya saudara-saudara benar adanya, maka selanjutnya saya mengundang kekasih-kekasih Tuhan untuk berdiri. Namun ada beberapa pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk kedua kekasih Tuhan, Bapak Yohanes Huki Langihamu, Mama Maria Tondam itu, karena usia sudah lanjut, mungkin mereka hanya berada dalam kondisi duduk, dan yang dipersilakan untuk berdiri Ibu Esther Harapi Loda. Silakan Mama Esther Harapi Loda untuk hadir. Lola. Ya, situ saja Mama. Baik, ada 5 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Apu Boku Gangat Duke. Mohon maaf kalau saya sedikit salah ucap. Kepada saya tanya satu-satu saja dari pertanyaan yang saya akan ajukan, tidak secara keseluruhan. Kepada Bapak Yohanes Huki Langihamu, Ibu Maria Tondam Bitu, dan Ibu Esther Harapi Loda. Percayakah saudara-saudara kepada Allah Tritunggal, Sekali, pemelihara segala sesuatu, yang dalam Alkitab menyatakan diri sendiri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Nyumu Parhaya, Mama Esther Harapi Loda.
Nyumu perhaya? Nyumu perhaya? Saya harus dekat ya. Romo, Nyumuromo, percayakah saudara Ester Harabiloda kepada Allah Tritunggal, Kali dan pemelihara segala sesuatu yang dalam Alkitab menyatakan diri sendiri sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus? Nyumu percaya kepada Mabuluto, Manito, Miri Yehu Kaharitu dan Ngahumat Tua. Percaya nyumu? Mengakukah saudara bahwa saudara tercemar dengan dosa sejak dalam kandungan dan banyak kali melanggar hukum Tuhan? Nyumu mengaku bahwa nyumu tolong jala? Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya untuk menyucikan saudara dari dosa, dan karena itu saudara ingin dibaptis? Dalam bahasa Sumba, Pak Petrus Menggumilarati, bantu saya. Nyumu, mari saya minta bantuan. Pertanyaannya yang diajukan, apakah Mama Ester percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa-dosa? Nyumu dia Imiria meritu pada meti janjaru beriana belajar tolong lain jalan wajibnya. Berjanjikah saudara untuk mentaati hukum-hukum Tuhan dan dengan setia mengikuti persekutuan jemaat, datang pada perjamuan kudus, serta merendahkan diri di bawah teguran majelis jemaat, andai kata saudara menyeleweng dari ajaran dan kelakuan yang benar? Tolong diterjemahkan dalam bahasa Sumba. Apakah saudara berjanji saudara taat kepada hukum Tuhan, mengikuti ibadah, perjamuan kudus, dan mendengar teguran majelis jemaat? Wai palangata dunia bahwa kubur negeri itu tang dimanda la kubur la kaum dan namanya pamatuaman yang tunan preten dan napa namari jangan awal bunda kona nyuta harus ta pitiman wai ngapa wai ngeranda la pamangurudum duma la pamanguru peradanya ko ni mutaw yataw ngiya mutuna pada kuara itu jalan dalam pegaritan dan taluri karada taluri tutu dan terong la ko kueja la kaninda le rang tu ta kana puno putiatan wai dia paranji. Berjanjikah saudara akan tetap menyaksikan Allah dan Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat dalam setiap segi kehidupan dan kerjamu? Pertanyaannya dalam bahasa Sumba, apakah saudara percaya mau bersaksi tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Napaarang manano palangtaan do la paparahaya la pawai dan la parani ngemuni. Pak, saya masih untuk Koku dan Apu ya. Saya Koku Apu pendengarannya berarti tadi sudah dengar ya. Baik, saya tidak bertanya panjang tapi sederhana saja. Percayakah Koku Apu terhadap Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mengakukah bahwa Koku dan Apu adalah tunjalan? Lalu yang ketiga, percayakah Koku Apu bahwa Yesus telah menebus dosamu? Dan berjanjikah Apu Koku untuk setia berdoa kepada Tuhan? Itu sederhana seperti itu dalam usia yang sudah sejak.
Berjanjikah aku kuku untuk tetap menjadi saksi di tengah-tengah keluarga bagi anak cucu menantu. Itu beberapa. Jadi wananda ama ina. Jadi tawai pelang takaluya di alai ama di anak yang ngama tua wajian manamuta depan nawada anak yang alpin tanah depan takkan lapak abutorna jadi roherian anak pengarika dari tajib ke jalan dan ketakakan lebih kita kalau takkan dia batu jalan atau lebih apa dia jadi bunda bananuna dia katakan dan problem mana nu kaparahaya kamangaku kapoy mana nu ina mana mengatakan dia kaparahaya dan mengaku dan berani dan lebih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan pelaksanaan baptisan, tetapi untuk buku tetap saja. Untuk bab kita agak susah ya. Jadi dalam kondisi duduk saja. Nanti untuk Mama Esther bisa Pak Tika? Mana? Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tak mendoakan kekasih Tuhan ini. Esther Haragilota, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Yohanes Huki Langgi Hamu, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mama Maria Tondaliki, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian saudara-saudara kekasih ini dalam menerima sakramen perjanjian Allah dan telah terima dalam persekutuan gereja dan menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Karena itu, hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, serta hayatilah segala hak dan kewajibanmu dalam gereja. Terimalah dari aku. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia yang telah memanggil dan menetapkan saudara-saudara untuk menjadi milik kepunyaannya dan menikmati keselamatan kekal dalam kerajaannya. Ia senantiasa mencurahkan damai sejahtera, sukacita, umur panjang, berkat yang berkelimpahan di dalam kerajaannya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita mempermuliakan nama Tuhan dari Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus dalam versi bahasa Sunda. Thank you.
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak tahu waktu Tuhan bekerja dalam setiap hati. Tapi kalau hari ini boleh terjadi dalam usia senja mereka mau berkata kepada anak cucu menantu, saya mau ikut Yesus. Itu semua masanya Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Doakanlah kasih-kasih Tuhan ini untuk mereka tetap setia sampai akhirnya. Tuhan senantiasa memberkati dan rumah tangga kekasih Tuhan secara Kristiani menjadi bagian sebagai keluarga kerajaan Allah. Nah, saya beri kesempatan ya Abu Koko untuk cium. Silakan Pak Duduk ya, silakan Abu Koko. Nah, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengucapkan syukur karena Engkau telah melepaskan kami dari dosa. Anak-Mu Yesus Kristus telah membimbing kami dalam terang. Kami mengucap syukur karena telah menerima kami menjadi anak-anak-Mu. Dan Tuhan sudah menjelaskan dan menetapkan hal itu melalui baptisan. Kami mohon ya Bapa, berilah Roh-Mu yang kudus kepada mereka dalam peperangan melawan dosa dan iblis serta segenap kerajaannya, sehingga mereka boleh memperoleh kemenangan. Bimbinglah mereka pada jalan benar, supaya tetap mengucap syukur dan memuji nama-Mu bersama-sama dengan para hamba-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kepada peserta sakramen dan juga keluarga diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur di hadapan Tuhan. Dan sementara itu kita kembali mengangkat pujian Saya Mau Ikut Yesus dalam versi bahasa Indonesia. meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan lagi dapatkah ku mengira
Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih, pada jam ibadah hari ini ada saudara yang hendak mengaku dan menyatakan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mereka telah meminta dan diterima secara gerejawi untuk menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat. Mereka telah dibina dan dididik untuk mengambil alih pengakuan dan janji orang tua pada waktu dibaptis ketika masih kecil. Pengakuan percaya adalah satu anugerah dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai umatnya, yang menolong kita berpegang pada perjanjian anugerah Allah dari generasi ke generasi. Supaya nyata pengakuan percaya saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kami mengundang saudara Narti Bangirai untuk berdiri di hadapan Tuhan dan di tengah sidang jemaat Tuhan di sini. Saudara Narti Bangirai, dengarlah pertanyaan yang diajukan kepada saudara sebagai berikut. Percayakah saudara kepada pengajaran Alkitab dan 12 pasal pengakuan iman rasuli sebagai pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan? Percayakah saudara bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus yang telah memberikan tanda perjanjian melalui baptisan kudus ketika saudara masih kecil? Mengakukah saudara akan senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan senang hati mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu, serta dengan setia menyaksikan nama Yesus Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat? Berjanjikah saudara akan mengikuti persekutuan jemaat dan datang pada perjamuan kudus serta dengar-dengaran terhadap nasihat dan teguran majelis jemaat? Seandainya saudara melawan firman Allah, apakah saudari Narti Bangirai percaya, mengaku, dan berjanji? Dengan demikian, saudara telah menjadi anggota yang bertanggung jawab penuh dalam jemaat yang adalah tubuh Kristus. Ia yang manggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu. Silakan untuk saudara berlutut. Kidung Jemaat 372 ayatnya yang pertama mengiringi saudara Narti di dalam penghayatan akan pengakuan dan janjinya di hadapan Tuhan. Saudara Narti Bangirai, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang setia. Ia menguduskan saudara dan menuntun perjalanan imanmu untuk menikmati keselamatan kekal di dalam kerajaannya. Ia tidak akan pernah meninggalkan perjalanan imanmu sampai pada akhirnya engkau menerima kemuliaan kekal dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kembali lagi kita mempermuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 372 ayatnya yang kedua. Ibu
terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan pengakuan dan janji dari Saudara Narti Bangirai. Terimalah ia sebagai anggota dari tubuh Yesus Kristus, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Sementara Saudara Narti memberikan korban syukur diikuti keluarga, kita lanjutkan dengan ayatnya yang ketiga dari Kidung Jemaat 372. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada jam kebaktian hari ini ada saudara kita yang hendak mengaku dosa yang telah lakukannya, yaitu dosa yang telah diketahui banyak orang. Setiap orang sudah pasti berbuat dosa, tetapi pengakuan dosa yang dilakukan di depan jemaat di sini bukan karena orang itu telah melakukan dosa yang paling besar atau berat, melainkan merupakan pengungkapan kedewasaan imannya, yang berani mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan pertobatannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Untuk itu kami mempersilakan Saudara Hendrik Hadu Hina untuk berdiri di hadapan Tuhan dan di tengah jemaat Tuhan. Dengarlah pertanyaan yang diajukan kepada saudara, jawablah secara jujur, tulus, dan ikhlas serta suara yang keras. Yang pertama, mengakukah saudara bahwa saudara telah berdosa dan melanggar perintah Tuhan, serta menyesalkan perbuatan tersebut? Percayakah saudara bahwa darah Kristus telah menyucikan saudara dari dosa tersebut? Berjanjikah saudara untuk senantiasa hidup dalam Kristus dan menuruti firman Tuhan, serta memuliakan namanya dalam segenap segi kehidupan dan kerjamu? Apakah saudara Hendrik Hadu Hina mengaku, percaya, dan berjanji? Apakah saudara mengaku, percaya, berjanji? Berdasarkan pengakuan dosa dan janji saudara, kami memberitakan bahwa saudara telah diampuni karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pasti menolong dan menguatkan saudara. Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu. Sidang jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kami beritakan bahwa saudara Hendrik Hadwina telah mendapat keampunan atas segala dosanya karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kita ini berada kembali dalam persekutuan dengan Kristus dan jemaatnya. Sidang jemaat terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan sumber damai sejahtera, sumber kekudusan, senantiasa menolong, menguduskan tubuh, jiwa, roh saudara. Dan di dalam karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ia hadir memberkati, menguatkan, dan meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 361 ayatnya yang pertama. Di salibmu kusujud, miskin, buta, dan lemah. Kidung Jemaat 361.
komitmennya di hadapan Allah. Hanya dengan hidup mendekatkan diri kepada Allah, seseorang mampu menghadapi setiap tantangan zaman dan memiliki kesetiaan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, sehingga ia dapat menikmati keselamatan yang kekal. Tuhan senantiasa memberkati Bapak. Sementara kekasih Tuhan membawa korban syukur di hadapan Tuhan, kita lanjutkan dengan jemaat 361 ayat 2 dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam kebaktian 2 hari Minggu berturut-turut telah diumumkan oleh Majelis Jemaat bahwa Saudara Hendrik Hadwina dan Ibu Esther Harabiloda meminta nikah mereka diteguhkan dan diberkati di tengah sidang jemaat Tuhan di sini. Sampai saat ini tidak ada keberatan sah yang masuk yang menghalangi peneguhan dan pemberkatan nikah mereka. Maka pada hari ini maksud mereka itu akan dipenuhi. Supaya hal ini berlaku bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dengarlah pengajaran Tuhan tentang hal nikah. Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Ia juga yang telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya dikuasainya bumi ini bersama dengan segala isinya. Mengenai perkawinan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lagi pula Allah sendiri telah menentukan hal nikah itu, yaitu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang saja perempuan. Maksud dan tujuan pernikahan, supaya gambar Allah yang sangat indah dan mulia dalam manusia yang telah diwujud nyatakan dengan sempurna oleh seorang manusia saja, oleh hal nikah dan berbiak dapat diwujudkan oleh sebuah bangsa yang besar. Supaya melalui pernikahan dapat tercermin persekutuan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Supaya seorang dapat menolong seorang yang lain dalam segala hal menyangkut kehidupan jasmani dan rohani. Supaya seorang dapat menahan dirinya dari segala kecemaran melawan cobaan dan dapat hidup suci di hadapan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab dalam pernikahan. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Sebagai gambar Allah, keduanya harus saling menghormati dan saling membangun dalam kasih. Dalam kehidupan bermasyarakat, keduanya harus saling mengasihi, saling melayani dan saling membangun orang lain, terutama anak-anakmu sendiri. Sebab itu carilah hadirat Allah setiap hari dalam persekutuan doa, serta dalam membaca firman Tuhan bersama-sama. Ingatlah bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Selanjutnya kami mengundang kedua mempelai untuk berdiri dan menjawab secara jujur, tulus, ikhlas dengan suara yang jelas pertanyaan yang diajukan kepada saudara-saudara, yaitu pasangan nikah Bapak Hendrik Hadwina dan Ibu Esther Harabiloda. Kepada Bapak Hendrik, saya mengajukan pertanyaan.
menjawab satu-satu. Yang pertama kepada mempelai laki-laki, mengapakah saudara hendak mengambil saudari Esther Harabilot menjadi istrimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Nyomo mengaku. Kedua, berjanjikah saudara Henry Hadwina untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu. Nyomo berjanji? Mama Esther Harabiloda mengakukah Mama Esther Harabiloda hendak mengambil saudara Hendrik Hadwina menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Nyomo mengaku? Berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Apakah saudari Esther Harabiloda nyomo berjanji? Parandik. Selanjutnya kasih berhadapan, kasih ke sini. Saudara-saudara warga jemaat yang hadir di sini menjadi saksi terhadap pengakuan dan janji saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat terkasih dalam Kristus, menjadi saksi terhadap pengakuan dan janji saudara-saudara. Dengan pengakuan dan janjimu itu, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut janjimu dan hayatilah nikahmu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati saudara-saudara, menyertai saudara-saudara dengan rahmat-Nya seumur hidupmu, dan memberkati rumah tanggamu dengan kuasa Roh Kudus. Ia memenuhi rumah tanggamu dan menguatkan kasihmu, imanmu, dan kesetiaanmu menjadi keluarga Kristen yang tetap bersinar sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 318 ayatnya yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Tuhan
anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau memberkati rumah tangga Bapak Henry dan Ibu Esther. Kami percaya Engkau bertata atas rumah tangga mereka dan terus menakodai rumah tangga ini. Biarlah sukacita dan sejahtera menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, kita bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, dikuduskan di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mendengarkan pengakuan mereka di hadapan Tuhan. Sekarang saya beri kesempatan Bu Hina. Terima kasih untuk Bapak Henry, Hadwina dan Ibu Esther Narapi. Kita doakan, karena saya lihat ini Bapak yang satu kayak orang India. Kalau Mama di sebelah kayak orang Taiwan. Ada perjumpaan dalam gereja Tuhan. Semua terjadi bukan karena kehendak kita, tetapi karena kehendak Tuhan. Dukung kasih Tuhan ini di dalam doa, kita terus kan di dalam iman, percaya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan yang kirim jemaat 318. Sementara dikasih Tuhan ini membawa korban syukur di hadapan Tuhan diikuti oleh keluarga. Silakan kita persilakan dan kembali ke tempat duduk. Vokal grup dari lingkungan 2 kaum bapak silakan mempersembahkan pujian bagi kedua.
Anda malu. Au anana Anda Dana tandanimu Kamu barang menghidu etimu Kamu nambah kamu namolungumu Ieu nama ulinya naluri La Anda menang Anda menunduk Kau anana Anda luri Mainguang aku Anda Mainguang aku Layuna Dewi mana kamu Ieruna eti dalu Kanatu kananilung kanatu Napa aku nangali bokulu Dana guada anina tianga Dana tandanimu Kamu barang rindu etimu Ambu nambah ambu namolungu Ieu nama ulinya naluri La Anda menang Kenangilu manatu Napa aku nangali bokulu Dana guada anina tiana Lana tandanimu Ambu barang hidu etimu Ambu nambah ambu namolungumu Ieu nama ulinya naluri La Anda menang Ieu nama ulinya naluri La Anda menang Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati.